Kalau dia sebelum game dia udah kayak gue ngamut nih, ya lu cerita sama gue apa masalah lu, gitu. Baru enak. Kalau dia di game masih kayak gitu juga, oke, lu di bench. Seberapa penting kesiapan mental bagi para atlet? Kesiapan mental pemain itu juga cukup berguna bagi di lapangan. Jadi kalau dia mentalnya down atau dia ada masalah keluarga atau apapun lah, itu bisa memperburuk permainan di tim. Nah, ini kan udah nanya cara handle-nya. Nah, mungkin sekarang gue pengen tahu sebagai coach dalam apa ya, seminggu kalau boleh tanya latihan berapa kali di sama Daud? Kalau sama Daud untuk sekarang sih, gue sama Daud melatih dia di FISIP. Untuk latihannya kemungkinan seminggu 2-3 kali. Nah, dalam sesi-sesi latihan tersebut, lo siapin atlet lo secara mental gimana? Yang pertama gue terapin itu, kalau mau latihan itu nggak ada yang telat, itu yang pertama sih. Terus yang kedua, kayak full team, itu tuh ngaruh juga. Gimana? Sorry? Full team. Misalkan lu punya pemain 12, ya lu harus datang 12. Karena kalau misalkan satu aja yang nggak datang, apalagi 2, itu kayak agak beda feel-nya gitu. Nah, kalau di latihannya in practice-nya itu, biasanya gue tuh punya kayak rules lah, semacam rulesnya itu yang kayak lu nggak boleh ngambil bola pakai kaki, terus lu nggak boleh nguap. Jadi itu kayak gue ngebangun dari disiplinnya mereka gitu. Jadi emang fokus ke disiplin banget. Iya. Nah, sekarang mau balik lagi ke Daud. Kan kamu sebagai atlet tentu kamu dapat komen atau kritik lah ya dari orang-orang. Nah, dan kebetulan komen atau kritik ini bisa datang dari expert, dari pakar yang tahu banget tentang basket, kayak misalkan coach lo atau mungkin kayak scout IBL mungkin, atau ada juga dari orang yang bukan pakar gitu. Jadi kayak bandwagon tiba-tiba kasih lo kritik. Nah, lo sebagai atlet gimana lo terima kritiknya dari pakar dan non pakar? Ya pasti banyak sih kritik-kritik gitu dari coach, dari misalnya temen atau orang tua juga. Kayak semua kritikan tuh sebenarnya aku masukin sih. Kayak ya mungkin orang lihat aku kurangnya misalkan kayak Daud mah nggak bisa drive kiri, atau Daud cuma bisa terobos doang, nggak bisa nge-shoot gitu-gitu. Itu aku dengerin. Apalagi kalau misalkan tuh coach aku yang ngomong, pasti kayak aku tajemin lagi ya skills yang aku kurangnya itu lah. Kayak mungkin kalau dari yang suka nonton basket juga kadang-kadang ada yang komen kayak gitu juga. Kadang ya pasti aku dengerin dan aku menjadi masukan buat akunya sendiri. Mungkin kalau yang nggak ngerti basket tuh yang suka komen mungkin bapak aku ya. Itu kayak dia kadang-kadang suka, ya mungkin menurut dia, tapi menurut aku sotoy juga kadang-kadang kayak ya harusnya kamu gini bisa habis tanding gitu. Ya mungkin aku masukin, tapi ya yang menurut aku itu baik ambil, yang enggak ya udah kayak ya lebih ke respect aja karena itu bapak kan, jadi kayak dengerin aja gitu sih. Kan bahaya juga, jadi kayak gitu sih. Ya tetap milih-milih juga yang menurut aku emang baik buat aku yang mana. Kayak emang orang yang asal ngomong dong ya udah gitu. Nah, kalau kayak gitu kamu pernah nggak kayak bahas sama coach kamu, kayak misalkan kamu dapat kritik dari non expert, kayak misalkan dari ayah kamu, nah, kamu pernah bahas nggak kayak yang bener yang mana atau yang salah yang mana kritikannya? Pernah sih, kayak mungkin dari orang ini bilang aku kurangnya ini, tapi dari coach bilangnya kurang ini. Ya aku nanya ke dia kayak, emang saya kurangnya apa sih coach? Kayak kurangnya apa dari saya? Kayak emang saya kurangnya di sini ya atau di sini gitu. Nanya misalkan dari bapak bilangnya saya kurangnya mungkin di nembak, tapi coach bilangnya kurangnya tinggal terobos kiri doang. Nah saya tanya, emang saya kurangnya di mana? Emang saya kurangnya nembak ya atau terobos kiri? Ntar coach yang lebih paham dia jelasin, kamu tuh sebenarnya gini gitu sih. Balik lagi ke buktiin dan pendapat coach penting sih emang. Ya, oke. Nah sekarang kalau dari perspektif coach, ini kalau pas ngomong nggak usah takut, deketin banget ya. Soalnya suaranya takut bocor. Oke. Nah, dari coach kan kadang juga
proses input dan kritik tentang pemain dan tim. Nah, kalau misalkan salah satu pemain coach dapat kritik yang mungkin nggak sesuai dengan pandangan coach atau mungkin arahan yang diberi oleh coach, nah coach bakal ngapain? Responnya gimana? Kalau dari saya pribadi, kayak misalkan nih, kayak Daud nih, ya misalkan kayak tadi, lu dikasih drive kiri, ya lu tunjukin kalau lu bisa drive kiri gitu, ya lu tunjukin, buktiin lah ibaratnya, kayak tadi yang gue bilang, ya lu buktiin, kalau lu Daud nggak nembak ya lu buktiin, kalau lu kosong ya lu tembak, dijarakin ya lu drive gitu, maksudnya bahasa basketnya, kayak lu harus tunjukin bahwa omongannya dia tuh salah gitu. Jadi dia buktiin lah ya. Iya. Jadi like prove them wrong gitu lah. Iya. Udah. Oke, jadi ya udah minum dulu nggak apa-apa, santai. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang kayak struggles kamu, terus tentang kritik. Nah, sekarang gue pengen tahu tentang ekspektasi, terutama dari lingkungan sekitar. Nah, sebagai atlet, gimana cara lo jaga ekspektasi dari orang-orang di sekitar kamu? Mungkin bisa dibagi dari orang tua, teammates, terus coach, dan terakhir teman-teman yang bukan dari anggota tim basket. Gimana? Ya mungkin kalau ekspektasi dari orang tua, dia sebenarnya ya lebih nggak terlalu mengkang juga sih, kayak harus gini enggak juga sih ya, tapi mereka pasti maunya yang terbaik lah anaknya kan ya. Mereka lebih support aja dan ikutin kemauan aku juga sih, kayak misalkan ya emang kalau aku maunya waktu itu pokoknya aku harus main timnas gitu, mereka lebih ke support aku, kayak ya gimana sampai aku sampai main timnas gitu, kayak lebih support aja sih mereka buat ya. Mungkin ya ekspektasi mungkin ada lah, misalkan bapak misalkan oh maunya main IBL gini mungkin ada, tapi mereka nggak terlalu mengkang juga, ikutin mau aku aja sih. Terus dari mana lagi? Mungkin dari aku itu mau nanya dulu, support yang ditunjukkan berupa motivasi aja atau mungkin mereka bantu hire kayak personal trainer gitu atau gimana? Lebih ke motivasi sih, sama ya mereka support dalam semua hal sih. Misalkan aku di basket nih butuh, misalkan ada private, aku butuh private basket misalkan dulu waktu SMA SMP lah ya, butuh private, mereka nyediain pelatih buat private, nyediain misalkan ya butuh sepatu basket ya mereka beliin, kayak misalkan aku ada latihan di sini mereka nganterin, lebih ke supportnya itu sih. Nah, selanjutnya dari teammate gimana? Kalau teammate Ya. Kalau dari teammate ekspektasinya ya mungkin dari teammate ya banyak ya, karena kita kan sebagai teammate kayak kita tuh ya bagus lah semuanya secara individu atau gimana. Mungkin kalau di teammates ya mungkin dulu teammate gue kayak pengennya mainnya gue sesuai pola atau apa. Dulu ya walaupun gue suka improve sendiri misalkan kayak harusnya polanya gini tapi tiba-tiba shooting sendiri atau apa. Mungkin ya dulu teammate ekspektasinya ya pengennya kita kompak lah gitu semuanya. Kayak gue pokoknya sesuai dengan pola gitu sih. Jadi lo cara handle ekspektasinya dengan mengikuti kayak what they want to do gitu atau? Iya, ngikutin mereka. Dulu sempet juga ribut kayak gue maunya ini tapi dia maunya ini, terus sempet kayak adu cecok lah, kayak ya marah-marahan bete-bete itu biasa lah. Gue inget gue Apa? Gue paham. Ya kan. Paham. Terus kalau dari coach gimana? Dari coach gimana nih? Enggak, dari pandangan lo kayak Dari coach ya? kayak lo misalkan Ekspektasi coach dari naruh coach. ekspektasi. Nah, lo menjaga ekspektasinya gimana? Gitu. Menjaga ekspektasi dari coach ya buktiin waktu main sih. Kayak apa yang coach minta dan itu ya sebisa mungkin gue jalankan. Misalkan coach maunya ini, kalau coach maunya gue gini ya sebisa mungkin gue jalanin yang maunya coach. Kayak ya nggak bisa dipikirin biar minute play kita banyak juga kan. Iya. Gitu sih paling. Sama ya di luar
jam latihan dari coach ya mungkin tambahan sendiri sih, kayak kita latihan sendiri gitu. Biar tetap ekspektasi coach ke kita tuh tetap sama gitu. Sorry. Oh ya tetap Ya, ya. gitu lah. Nah, terakhir kalau dari temen gue yang mungkin nggak main basket, gimana gue handle ekspektasi dari mereka? Ya lebih ke menjaga ekspektasi mereka sih, ya buktiin dengan prestasi gue aja sih, kayak ya mungkin mereka nggak tahu kan kayak gimana gue latihannya atau apanya, perjuangan gue, jadi kayak nunjukin aja sih ke mereka kalau ya dengan prestasi gue sih. Jadi lo itu correct me if I'm wrong, tapi lo itu tipe yang kayak udah gue latihan in private, gue nggak usah pamer, tapi gue show pas gue lagi tanding. Iya kayak gitulah, kayak ya tiba-tiba mereka lihat wah anjir gitu. Oke, sekarang dari coach. Dari coach, Udah siap, Bu? coach K. Siap. Nah. sorry. Aduh. Lo sebagai coach kan diberi ekspektasi oleh mungkin dari sekolah, dan dari fans untuk menang. Nah, mungkin ada momen nggak di mana lo mendapatkan ekspektasi berlebihan, kayak misalkan lo compete, lo tahu atau lo expect tim lo cuma bisa sampai ronde 3 atau 4, tapi kayak waktu pemain expect kita harus sampai final gitu. Ada momen gitu nggak? Ada. Jadi jujur kalau kayak gitu tuh ada sebenarnya. Kalau di sekolah itu kan fans biasanya, kalau di klub itu kan parents yang terlalu berlebihan ya. Biasanya tuh kayak kok nggak nyampe final sih, lawan dia aja kalah. Padahal mereka tuh nggak berkaca latihannya seberapa banyak, terus kayak lo latihan bolong-bolong atau enggak, itu sih yang sebenarnya. Jadi kalau untuk sekarang tuh parents tuh terlalu ikut campur kepada tim gitu. Kalau untuk fans itu biasanya karena fans nggak ngerti basket ya kebanyakan kalau sekolah ataupun kuliah ini ya, jadi kayak maunya menang. Contohnya di Visip juga. Ya kayak contohnya kemarin tuh di Visip, sebelum pelatih gue tuh ada pelatih bagus namanya Katika. Dia tuh udah internasional lah ibaratnya yang di FIBA itu ya. Ya karena keterbatasan pemain, dia diminta untuk juara, ya berat sebenarnya, dan pemainnya ini gak disiplin juga gitu. Kebetulan pas gue pegang pemainnya beberapa ada yang bagus kayak Daud timnas, terus ada lagi yang masuk juga apa tuh namanya DB All Star, jadi kayak enak aja, udah enak gitu. Jadi emang kayak lu harus tahu kualitas tim lu. Dan kebetulan gue datang ya udah gue tinggal kayak nyatuin mereka aja gimana bisa nyatu di lapangan gitu. Mungkin dari pas share experience dikit di Visip, first impression lu tentang tim Visip pas lu pertama ngelatih gimana? Bagus. Dari pemain 1 sampai 5 nya tuh bagus ada. Cuman yang kurang di sini tuh kayak komitnya yang nggak ada. Itu yang harus dibuat komitnya dari mereka gitu. Jadi pas lu pertama jadi coach, lu pengen bangun komitmennya. Ya itu komitnya. Sebenarnya kemarin komitnya udah sempet ada ya, maksudnya. Oh kita mau bareng-bareng nih, kita mau juara, oke. Gue udah masuk dari berapa tahun nih, 13 tahun Visip nggak pernah final, akhirnya final. Udah ada komitnya, tiba-tiba ketika final pertandingan berikutnya komitnya hilang lagi. Nah itu sih yang harus kita bangun, kita bukan bangun sih, kayak stabilin itu. Jadi sebenarnya menurut lo sebagai coach komitmennya udah ada tapi kurang konsisten gitu. Kurang konsisten di anak-anak. Nah tadi kembali lagi ke ekspektasi berlebihan mungkin dari fans atau dari orang tua. Lo mungkin kayak pernah kesel gitu atau enggak? Atau kalau dibilang kesel ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia gaji gue juga anjir sebenarnya. Apa? Dia gaji gue juga sebenarnya. Cuman terlalu berlebihan itu sebenarnya nggak baik. Jadi kayak misalkan kapasitas anaknya 50%, lawannya 70%, tapi dia minta menang. Tapi anaknya tuh nggak mau ekstra gitu. Nah itu sih yang gue lebih kesel. Gitu. Nah mungkin gue pengen tahu lu cara handle kekesalan tersebut gimana? Dari diri gue. Ya. Gue ajak. Ini kalau pengalaman gue tuh kayak gue ajak dulu nih. Ini mau anaknya tuh apa sebenarnya? Kan kayak, mau anaknya tuh apa? Jadi kayak psikologi antara pemain dan pelatih gitu.
gitu, anaknya apa. Itu sih yang paling penting. Kalau anaknya mau A, oke kita komit, balik lagi ke komit. Kalau anaknya nggak komit, nah itu yang jadi problemnya. Misalkan anaknya, ya coach, saya maunya A, B, C, D, oke. Jadi kayak misalkan anaknya nggak mau diomelin, oke kita pakai cara anak kita keras tapi nggak diomelin. Ada juga anaknya yang bisa dikerasin, bisa diomelin tapi nggak bisa. Kalau dilembutin dia malah nyantai. Oke kita pakai cara itu. Kalau pakai cara A sama B nggak bisa, nah itu yang jadi problem sebenarnya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti setiap anak beda kan? Setiap anak beda. Berarti lo harus approach-nya satu-satu gitu, atau lo cari satu atau dua cara yang mungkin Cara oke sorry gue potong. Yeah. Cara itu sebenarnya kayak gue tarik anak ikut, misalnya Daud, kok lu nggak ngedrive sih malah kayak gini. Itu ada juga yang bisa kayak gitu. Ada juga yang kayak Daud, lo harusnya ngedrive. Nah itu ada juga yang kayak gitu. Oh, ada juga kan kayak anaknya kayak kalau dikerasin berarti gila nih gue diomelin sama pelatih gue nih di depan rakyat banyak nih, gue harus main bagus nih berarti gitu. Ada yang gue nggak bisa loh diomelin di depan rakyat banyak, malah ngedown. Jadi lo harus tarik gue, itu caranya. oh, berarti kayak kalau misalkan yang kayak nggak apa-apa diomelin di depan pemain lain, lo lakuin. Tapi kalau misalkan ada yang nggak nyaman, lo tarik gitu. Iya. Jadi kayak balik lagi yang tadi gue bilang psikologi pelatih. Ini anak bisanya diapain nih? Anak bisa diomelin apa enggak? Kalau enggak, berarti cara gue pakai cara yang tadi tarik pemain. Oh. Kalau bisa ya, gue terakhir aja langsung. Nah, kalau dari situ, dari pengalaman gue, lu udah 3 tahun kan ya ngelatih? Anjing. Kira-kira kayak berapa persen metode itu sukses? Kalau di kelompok umur kecil itu terbukti sukses. Karena anak kecil kan maunya respect nggak ya pelatih sama gue gitu. Oh kalau gue udah dapet respectnya dia bakal mengeluarkan apapun yang terbaik. Kalau anak umur gede biasanya kalau udah kayak gitu larinya balik lagi ke masalah pribadinya dia. Ada nggak masalah pribadinya dia? Kalau anak kecil kan belum punya masalah pribadi. Ya. Jadi kayak kalau kita ngasih respect kita ke dia, oh dia bakal respect balik. Kalau anak umur dewasa tuh biasanya kayak udah kita kasih respect Belum tentu dikasih belum balik. tentu kasih balik karena dia punya masalah lain-lain, itu yang jadi problemnya gitu. Nah, kalau misalkan pemain lu ada masalah, dan ya mungkin ada masalah, gue bakal menjadi pelatih yang terbuka untuk dengerin curhatan mereka atau enggak? Kalau gue jadi terbuka sosial, oh, lu mau cerita sama gue oke, gitu. Tapi gue juga gak boleh jadi pelatih yang oh dia udah baik sama gue bakal baik sama dia di lapangan, enggak. Kecuali di luar lu temen gue, kalau di dalam gue gurunya gitu.